Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Nur keadaan hari ini? Kabarnya sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Jadi kaitannya dengan kegiatan supervisi akademik kita besok ya. Jadi hari ini kita laksanakan pada hari Senin ya. Senin tanggal 6 Maret 2023. Nah, terkait dengan percakapan pra-observasi kelas kita yang akan dilaksanakan Bu Nur untuk observasi pembelajarannya ya, itu mata pelajaran yang akan Bu Nur sampaikan kepada anak-anak rencananya apa ya? Saya tadi sudah berkompromi sama anak-anak kelas 4 dan kami mengusulkan untuk pelajaran IPAS. Oke, anak-anak mengusulkan untuk pelajaran IPAS. Oke. Terus untuk tujuan pembelajaran menurut itu lebih panjangnya apa? Panjang nggak apa-apa, silahkan setelah mempelajari materi ini dengan cara mempelajari materi ini itu materi yang bagaimana ya? Materi tentang kearifan lokal. Oke, kearifan lokal ya. Dengan cara membaca dan menonton video. Oke, membaca dan menonton video ya. Diharapkan siswa dapat, ini panjang nih ya, Bu Bija, ya. Siswa dapat mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Ini 2 boleh untuk tujuan? Boleh, silakan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia melalui diskusi. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan Bu Nur sampaikan kepada anak-anak ketika besok melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Nah, untuk kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya kan, dengan kan sudah sudah tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Yang Bu Nur gunakan itu rencananya diferensiasi apa saja ya? Semuanya, insya Allah. Dari konten, proses dan produk. Oke, proses dan produk. Nah, terkait dengan kontennya ini, strateginya Bu Nur besok itu bagaimana ya? Yang pertama kali akan saya lakukan ini dari awal masuk atau enggak? Ya intinya saja kalau yang diferensiasi konten itu dalam kegiatan pembelajaran Bu Nur itu besok intinya akan menggunakan strategi yang bagaimana? Jadi untuk anak-anak kelas 4 itu ada yang menyukai pembelajaran dengan cara audio, ada yang dengan cara visual dan kinestetik. Untuk itu saya tanya kepada anak-anak besok minatnya bagaimana dan mereka sepakat untuk membaca buku dan yang kedua menonton video pembelajaran. Membaca buku dan menonton video. Ini kaitannya tadi yang audio itu berarti
yang digunakan strateginya adalah dengan menonton video. Audio visual. Audio visual ini penting ya. Dan visualnya itu membaca buku. Visualnya membaca buku. Kemudian yang kinestetik nanti anak-anak maju ke depan. Maju ke depan sesuai dengan undian. Berarti semacam apa ini ya maju ke depan ini? Berlatih percaya diri dan juga untuk melatih keberanian anak. Nah ini ketika maju ke depan kinestetik ini strategi yang digunakan Bu Nur dalam anak itu bisa menunjukkan minatnya, gaya belajarnya kinestetik itu tadi dengan maju ke depan itu anak diminta untuk melakukan apa? Jadi besok itu saya akan membuat suatu tulis membuat suatu tulis. Jadi nanti saya akan membagi anak-anak menjadi 6 kelompok. Kebetulan anak saya itu ada 30, jadi per kelompoknya itu ada 5 anak. Nanti akan saya bagikan kertas. Di situ ada kearifan lokal mulai dari rumah adat, upacara adat, senjata tradisional, alat musik, makanan tradisional dan tari-tarian. Dan setelah itu nanti anak-anak akan saya bagikan satu persatu. Setelah itu nanti saya akan bertanya kepada anak-anak tersebut apa yang kalian ketahui tentang apa yang sudah kalian genggam itu. Nah, dalam satu kelompok salah satu anak menulis dari hasil diskusi. Kalau semuanya itu sudah pada tahu, nanti siapa duluan siapa yang akan tunjuk jari. Setelah mereka tunjuk jari maju ke depan. Nah, nanti kan mereka jadi semangat, jadi kompak, saya bu gitu. Jadi seperti itu. Berarti semacam keberanian biar percaya diri lah. Biar jangan. Kita lanjutkan ya. Jadi strateginya berarti dengan menggunakan audiovisual yang konten kinestetik, dan dengan strategi yang disampaikan Bu Nur tadi itu luar biasa sekali ya Bu Nur ya. Kemudian untuk yang sip insya Allah ya. Kemudian untuk yang proses itu strateginya apa ya Bu Nur ya? Untuk yang tadi awalannya ya Mbak ya. Nanti itu kan anak-anak awalan dari apa yang mereka ketahui dulu sebelum mereka membaca apa itu rumah adat, upacara adat, senjata tradisional. Kalau semuanya sudah tahu reng-rengannya seperti apa, nanti saya kumpulkan dari semua yang mengumpulkan secari kertas itu. Setelah itu nanti saya akan membagikan suatu soal dari apa yang mereka dapat. Satu kelompok saya beri 5 soal dan nanti dikerjakan bersama-sama. Kebetulan di situ juga anaknya 5 dan nanti saya akan menilai menurut diskusinya. Jadi siapa yang tidak aktif, siapa yang aktif, untuk itu nanti anak-anak bisa lebih lebih antusias. Aku harus bisa ngomong gitu. Kalau enggak nanti dia nggak dapat nilai. Keren sekali Bu Nur ya. Terkait dengan produk ini, strategi yang akan Bu Nur lakukan atau asesmen yang akan Bu Nur lakukan selanjutnya apa ya? Itu nanti kan produknya itu jadi modelnya berupa benar dan salah. Bisa apa enggak itu ya? Produknya jadi di sini tidak ada benar atau salah, tapi ketika kita melaksanakan pembelajaran dan itu kaitannya dengan bakat minat anak itu untuk di sini diferensiasi produknya itu silakan dicoba dulu, tidak apa-apa. Jadi di sini tidak ada benar atau salah, tapi di sini adalah kegiatan yang berpihak kepada siswa. Benar dan salahnya itu maksudnya di dalam saya memberikan soal kan nanti anak-anak semuanya tak kasih soal semua sudah poso lho kok jenengan baru apa ya. Jadi nanti semua itu punya jawaban masing-masing. Setelah itu Bunung kumpulkan, ayo semuanya siapa yang sudah selesai 1, 2, 3, Bunung hitung mundur. Kemudian diambil terus dibawa ke saya, dikumpulkan.
Setelah selesai nanti saya akan menyuruh anak-anak untuk siap-siap. Sekarang siap-siap ya, sekarang kita sesi tanya jawab. Ini adalah soal dari Gunung dan yang menjawab adalah kalian sendiri. Dari nomor 1 sampai 5 ketambahan kelompok 2 sampai kelompok 6, nanti jumlah total soalnya ada 30. Jadi nanti yang tahu benar dan salahnya itu adalah kalian sendiri. Siapa yang menunjuk benar buat terbanyak berarti itu yang apa? Memang itu jawabannya. Itu kalau kebanyakan yang yang menunjukkan salah berarti memang itu jawabannya salah, dan nanti Gunung kunci dari kalian semua. Jadi kalau sudah dikumpulkan, saya akan misalnya satu ya, rumah Gadang berasal dari, ternyata ada yang menjawab Sumatera Barat. Nah nanti kebanyakan mengangkat yang benar. Itu kata benar itu menggunakan kertas karton dan ditempeli kertas HPS. Jadi dalam satu kelompok itu akan saya berikan tugas sebelum pembelajaran besok ini ya. Itu nanti satu anak membawa 2, yang satu benar, yang satu salah. Jadi tangan kiri yang salah, tangan kanan yang benar. Nanti Gunung akan memberikan soal. Nanti mereka mengangkat itu kertas kartonnya itu menggunakan bambu, ya. Jadi nanti Gunung akan memberikan suatu tanda centang-centang di papan tulis. Nah, yang paling terbanyak menjawab betul itu nanti kelompok siapa, seperti itu. Jadi untuk yang produknya itu tadi itu aja berupa jawaban ya seperti itu. Jadi tidak berupa suatu kayak seni rupa gitu, enggak. Enggak apa-apa kan, tergantung anak juga kan, memang harus sesuai dengan kesiapan anak juga, terus kemampuan anak kan kita harus menyesuaikan. Oke, kemudian ini pembelajaran itu akan dilaksanakan kapan ya Bu Nur ya? Insya Allah besok hari Rabu. Tanggal 7 ya. Nah kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran dan rangkaiannya ini tadi, itu apa yang akan Bu Nur lakukan untuk istilahnya itu memperlancar kegiatan pembelajaran Bu Nur? Jadi nanti saya akan setiap kali anak kok merasa aku kok rumis saya, jadi dikasih ya lagi. Pokoknya setiap kali anak-anak kayaknya belum paham, ayo ya dulu, nanti semangat pagi gitu. Jadi nanti semangatnya selalu pagi terus, Jadi anak-anak terbangun lagi motivasinya, semoga bisa mengingat kembali apa yang mereka hafalkan. Jadi semacam ada ice breaking ya biar anak. Nah ini terkait dengan ice breaking kan tentang KSE ya. Nah itu ada stop juga. Itu rencananya Bu Nur itu akan menggunakan teknik yang pertama. Jadi saya waktu anak masuk ke kelas itu kan anak-anak melihat buku dulu, setelah itu salaman berjabat tangan dengan ibu guru, kemudian mereka memukul perasaan hari ini, di situ akan saya sediakan di tembok setiap pagi hari. Dan jadi kita tahu perasaan anak pada hari ini seperti apa, dan setelah itu nanti saya akan membuat suatu teknik stopnya itu sebelum pembelajaran dengan cara tarik nafas, tarik nafas dalam-dalam dan dikeluarkan dengan dalam-dalam sampai 10 kali, sampai mereka merasa tenang dan mata terfokus pada gambar yang di depan kelas. Itu nanti mereka tak suruh, terserah mau melihat yang mana, yang penting kalian itu senang, happy, seperti itu. Keren sekali nih rencananya Bu Nur ya, strateginya juga. Terus kemudian ada ice breakingnya juga ya. Oke, jadi terkait dengan rangkaian strategi dan tujuan pembelajaran tadi dengan menggunakan ada ice breaking, terus teknik stop tadi dengan tarik nafas dan lain sebagainya, dengan memandang satu benda yang mereka senangi atau mereka lihat ketika itu. Nah itu akan Bu Nur tuangkan dalam apa istilahnya tuh, biar menunjang pembelajaran Bu Nur itu dapat berjalan dengan lancar. Itu akan Bu Nur tuangkan dalam apa? Jadi sebelum mengawali pembelajaran saya akan membuat RPP dulu waktu malam hari, dan nanti setelah membuat RPP saya akan mengajar anak melalui tab-tab yang ada di dalam RPP, dari urutan kegiatan awal sampai penutup. Semuanya saya tuangkan dalam RPP agar lebih akurat dan tidak ada yang lupa.
jadi ini keren sekali ya rencananya Bu Nur dengan tujuan pembelajaran tadi tentang dapat mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing dengan menggunakan video dan juga ada bacaan ya, bacaan narasi dari buku. Terus juga yang satunya adalah siswa dapat mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia melalui kegiatan diskusi. Nah, tadi ini diskusinya juga sudah Bu Nur sampaikan bahwa sudah dikelompokkan sesuai dengan tema masing-masing. Ya, tema masing-masing dan sesuai dengan karena kesiapan siswa ya. Iya, karena juga temanya terlalu ini kan banyak sekali, jadi nanti biar bisa tutor sebaya juga. Oke, jadi ada tutor sebaya juga ya. Oke. Terima kasih Bu Nur, percakapan kita hari ini itu sangat luar biasa. Semoga semoga besok kegiatan pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan yang ingin Bu Nur capai ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi yang disampaikan. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekeliruan atau salah kata mohon dimaafkan. Oke, sampai jumpa besok hari Rabu. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, tengah kencang kanan, gerak, gerak. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, sekarang anak-anak Gunung mau tanya, untuk hari ini bagaimana perasaan kalian semuanya? Apakah tadi ada yang memencet sedih? Tidak. Nangis? Tidak. Mengantuk? Tidak. Anak-anak semuanya, hari ini kita mata pelajarannya adalah apa? IPA. Ada yang tahu sekarang bab apa? Keberagaman budaya dan kearifan lokal. Tolong kalian buka halaman. Nah, kalian halaman berapa ya? Bab 6 ya? Ya, bab 6. Indonesiaku kaya budaya. Bab 6 halaman 111. Sebelum pembelajaran, Gunung akan memberikan kesepakatan kelas. Jadi yang pertama itu kita tidak boleh beramai atau gaduh. Kenapa anak-anak? Kalau kita ramai, maka anak yang lain akan terganggu. Jadi tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, aktif di kelas, sering tunjuk jari setiap ngomong apapun itu, ada pertanyaan apapun atau kalian tidak paham, boleh tunjuk jari, jangan diam saja. Nek wong ora iso ya kudu takon, nggih. Nek ora apa? Tersesat di jalan. Yang ketiga, tidak boleh nangis. Kamu sudah kelas berapa? Kelas 4. Menangis itu akan mengganggu pembelajaran. Nanti kalau kalian merasa sedih atau apa, kalian boleh izin keluar sebentar ya, cuci muka, nggih. Kemudian yang keempat, tidak boleh jalan-jalan. Ya, kalau jalan-jalan nanti yang lain juga ikut jalan-jalan jadi ramai. Kemudian memulai dengan doa dan menutup dengan doa. Itu harus dibiasakan setiap berangkat yang sampai pulang ke sekolah. Kemudian saling menghargai dan menghormati, tidak boleh saling mengejek antar teman. Kalau temannya nggak bisa ya kamu bantuin, jangan diejek. Ayo, itu nggak boleh nggih. Kemudian mari lakukan yang terbaik, yang menurut kamu baik itu yang kamu laksanakan. Dan yang ke 4, 5, 6, 7, 8, antusias dan semangat belajar. Semangat belajar, ayo semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Walaupun itu siang hari, tetap semangat kamu, tetap apa? Pagi. Kemudian yang terakhir adalah mencintai lingkungan yang bersih. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Walaupun itu meja kamu di dalamnya ada selokan, nggak boleh di situ kamu masukin kertas, ataupun kamu masukin kulit kacang,
kamu boleh melihat Pak Joko, apalagi presiden atau siapapun itu ya, boleh melihat ini atau yang itu boleh. Yang penting kamu relax. Sudah? Pejamkan mata perlahan-lahan. Sudah? Bayangkan apa yang sudah kamu lihat tadi. Dan pejamkan mata perlahan-lahan. Danu, pejamkan mata perlahan-lahan. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Kamu pejamkan mata nggak? Merem. Ya, semuanya merem. Aduh, kamu nggak tahu bahasa Indonesianya merem ya. Yuk, tarik nafas dalam-dalam. Merem nafas. Pejamkan mata semuanya. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Hembuskan perlahan-lahan. Dengarkan dengan sepenuh hati alunan musik yang ada di kelas ini. Ale, pejamkan mata. Kita pejamkan mata. Kaki menapak di lantai. Kaki menapak di lantai. Merem lagi. Tangan digoyang-goyangkan naik ke atas. Tangan digoyang-goyangkan. Merem. Masih merem ya? Tangan digelojorkan ke depan. Pegangan meja. Kepala terunduk ke meja semuanya. Buka mata kalian perlahan-lahan. Nah, kamu sudah buka mata. Oke, tepuk tangan. Relaksasi hati. Anak-anak, sekarang kita menyanyi dulu ya. Yuk semuanya berdiri. Nyanyi sebisanya ya. Yuk sekarang gini. Kanan kiri. Yuk. Tangan mengepal. Jangan kepala.
mungkin lihat gimana perasaanmu? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke, sekarang anak-anak guru meminta kalian untuk membuka buku IPA sudah semuanya. Tolong dibuka halaman 111. Mengenai kearifan lokal dan keberagaman budaya. Oke. Bab kita adalah bab 6. Kearifan lokal dan mungkin ada yang tahu apa itu kearifan lokal? Apa itu kearifan lokal? Arif itu artinya apa sih? Bijaksana. Apa lagi? Lokal itu apa? Daerah. Jadi kita harus bisa membudayakan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Terutama kita ada di Pulau Jawa. Jadi kita harus bisa melestarikan budaya yang ada di Jawa. Kira-kira apa? Yang sudah mau pulang mungkin ada yang tahu anak-anak apa? Apa? Sambatan. Apa itu sambatan? Bergotong royong, bekerja bakti untuk membantu warga yang kesusahan. Jadi kalian jangan sampai hilang apa itu namanya sambatan. Sampai nenek moyang sampai cucu kalian nanti tetap sambatan harus ada. Biasanya kalau kita ingin membangun sebuah rumah itu untuk tembok-tembok itu sambatan betul? Betul. Nah, tembok itu biasanya bayar Pak Tukang. Tapi kalau yang bagian atas ingin membuat gentengnya itu dinaik-naikkan, ini butuh berapa orang sih? Banyak sekali, ya betul? Ya, jadi ini membutuhkan banyak sekali pengeluaran. Untuk itu, bagi warga yang merasa bukan merasa miskin, yang merasa kesusahan, kalian tahu, oh ini keluarganya Pak Kait, kalau ini duitnya mesake nambah duit, yo wadewe dong ngewangi sambatan ngangkati genteng. Nah, jadi ada sekitar 20 orang itu pagi-pagi disuruh sama satu orang datang ke rumah Pak Ganti misalnya. Besok pagi ya datang ke rumah Pak Ganti untuk melaksanakan sambatan. Sambatan ini apa le? Ngangkati gendeng. Oh ya, oke. Nah, kenapa sih harus banyak orang? Ada yang tahu? Menaikkan gendeng kok kudu wong akeh. Agar cepat selesai, apalagi? Jadi mana? Pekerjaan menjadi iman. Terus kalau yang namanya rumah itu mungkin tidak orang turun ngambil gendek munggah dhewe meneh, masang dhewe turun meneh, cukup gendek siji munggah meneh. Kira-kira berapa hari? Lama sekali. Coba bayangkan kalau 20 orang. Estafet di sini ada yang ngambil 2 orang, yang mengambil bukan. Di sini sudah tersedia 5 orang retek-retek. Ya, pada di atas bambu, mereka menungguin orang yang mau menguntalke itu apa ya? Menaikkan atau menembak gendeng itu untalke dari sini ditaruh sini estafet ya, dari sini ke wong. Nah ini dari sini nanti diangkat untalke bener, nanti diambil yang ada di bagian bawah sini, nanti estafet orang lagi, estafet lagi, terus di sini ada yang memasang seperti itu ya. Kalau memasang dari mana dulu tak? Atas atau bawah? Atas dulu. Kalau atas sudah selesai baru yang paling bawah. Nah nanti kalau sudah selesai mereka pada turun, ayo pada turun kita makan bareng. Jadi ada nilai harmonisnya, ada nilai kerukunannya, ini betul. Ya coba kalau kalian misalnya kalian membuat rumah, tetapi kalian hanya menyuruh 4 orang dan itu pun dibayar. Beda nggak rasanya? Beda. Antara keluarga sana, aduh aku kok ora tau dikon yo. Kan saiki bayaran terus. Nah, sekarang jarang ya kayak gitu. Kebanyakan kerja bakti di pemakaman umum. Kalau ada maulid nanti itu namanya rejekan ya. Itu semuanya pada membersihkan desa. Maka dari itu mumpung kalian
generasi muda tolong ya, jangan sampai yang namanya sambatan gotong royong kerja bakti itu punah hanya gara-gara masalah uang. Aku kepinginnya dibayar, nek ning sambatan tak emoh, masa aku kok dibayar nganggo mak entok. Nah, kalian berarti tidak tahu akhirat. Ya, hanya yang dipikirkan apa? Dunia saja. Iya, betul. Kalau zaman dulu masih kecil itu masih banyak sekali, tapi sekarang sudah jarang ya. Apakah besok mumpung kamu ini sekarang generasi muda, besok kumpul, Nova, aku diulangi sambatan. Oke Alex, Eko, oke Alex, semua oke ya. Baca dulu dan sampai tuh kuat. Sekarang dibuka bukunya. Buku kearifan lokal dibuka halaman 112. Tolong dibaca paragraf pertama Mbak Nina. Maju ke depan. Paragraf pertama saja ya. Yang ini sampai sini. Tolong yang lain menyimak nggih. Yang bawah. Yang keras Barma. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita, namun Oke, tepuk tangan betulnya. Ya, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Apa di sini yang suka membaca tulis jari? Yang lebih suka membaca tulis jari? Berapa anak? 1, 2 anak saja. Yang suka menonton video tulis jari? Oke, Ibu akan memberikan 2 macam cara agar kalian bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Itu terserah kalian. Minat kalian, gaya belajar kalian itu menurut kalian sendiri. Kalau kalian ingin membaca, suka membaca, sekarang dibuka bukunya halaman 112 sampai halaman 114 ya. Kalau yang suka mendengarkan dan melihat video bisa dilihat di depan ya. Oke, Bono kasih waktu sampai itu kearifan lokal. 15 menit Teman-teman, untuk membaca di sama pembelajaran menonton. kali ini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kearifan Yang lokal, lebih suka menonton video boleh lihat ke depan ya. ciri-ciri kearifan lokal, sumber-sumber kearifan lokal, lalu ada bentuk-bentuk dari kearifan lokal, lalu ada fungsi kearifan lokal, manfaat kearifan lokal, contoh-contoh kearifan lokal di Indonesia, dan terakhir ada nilai luhur kearifan lokal ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pertama, yaitu pengertian dari kearifan lokal itu sendiri teman-teman. Nah, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suku masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri teman-teman. Jadi itu pengertian dari kearifan lokal. Next kita akan ke sejarah kearifan lokal. Kearifan lokal ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pertama, yaitu pengertian dari kearifan lokal itu sendiri teman-teman. Nah, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suku masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri teman-teman. Jadi itu pengertian dari kearifan lokal. Next kita akan ke sejarah kearifan lokal teman-teman. Nah, sejarah dari kearifan lokal itu, istilah kearifan lokal muncul sebagai suatu pandangan hidup ketika orang memiliki pandangan terhadap arus besar. Arus besar yang dimaksud
informasi adalah pandangan-pandangan yang lahir dikarenakan oleh penciptaan global. Salah satu perusahaan terciptanya pandangan global adalah media informasi, teman-teman. Media informasi mampu membangun opini masyarakat dengan bagus. Setelah ini kalian akan gunung bentuk suatu kelompok. Nanti kalian gunung pilih aja. Jadi tidak boleh saling berebut kelompok ya, karena gunung sudah punya kelompok sendiri. Sudah gunung siapkan. Nanti kamu membentuk kelompok sesuai dengan yang ada di sini ya. Oke. Untuk kelompok satu letaknya di sini, ya. Nanti satu kelompok itu ada 2 meja, ya. Satu kelompok ada 2 meja. Di sini juga kelompok.
Gunung Ketungan. 1. Alat musik. Nanti kalian menghitung sendiri ya, teman kamu benar apa salahnya, ada berapa orang ya. Ya, nomor 1. Alat musik, angklung. Nggak pakai mulut, pakai tangan. Tangan kanan benar, tangan kiri salah. Disiapkan Mas Noah, disiapkan lagi Mbak Nasifa, Mbak Elvita, semuanya disiapkan. Alat musik angklung. Ayo Salsa. Tanganmu mana? Tangan kiri. Gaya Sandai. Jawa Barat. Betul. Oke, benar-benar.
warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oke, jadi sesuai yang kita sepakati kemarin ya Bu Nur ya. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, Bu Nur melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, terus kemudian saya melakukan observasi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas yang Bu Nur lakukan pada hari apa ya kemarin Rabu. ya? Hari Rabu ya. Oke, terus kita sepakat pada hari ini tanggal 11 Maret tahun 2023 kita melaksanakan percakapan pasca observasi kelas 4 nggih? Oke. Alhamdulillah tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai. Untuk tujuan pembelajaran kemarin pada hari Rabu itu, saya yang pertama adalah melalui teknik STOP, yaitu dengan kegiatan bernafas dengan kesadaran penuh yang akan menumbuhkan kesadaran diri dan memusatkan perhatian dari anak, sehingga anak itu akan lebih konsentrasi dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan dan lebih fokus dalam materi pembelajaran keragaman budaya dan kearifan lokal. Kemudian melalui kegiatan komunikasi aktif dalam kelompok diskusi, siswa itu dapat mendeskripsikan tentang keragaman budaya dan kearifan lokal yang ada di sekolah masing-masing dan juga di daerah SD Negeri Wonosri. Melalui pengamatan media pembelajaran video dalam kelompok diskusi, siswa juga dapat mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan tanggung jawab pembuatan keputusan bertanggung jawab. Siswa juga dapat mengetahui secara benar dan salah atas jawaban masing-masing kelompok menggunakan kertas benar dan kertas salah. Seperti itu Bu Bija. Jadi yang kedua, saya itu saat melalui kegiatan pembelajaran ini saya merasakan senang, anak-anak juga merasa senang. Kemudian untuk hari ini kita dapat bercakap-cakap dengan Ibu Wijayanti tentang permasalahan yang kemarin sudah saya hadapi di kelas dalam pembelajaran kearifan lokal dan keragaman budaya, dan juga melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdasarkan hasil observasi pembelajaran di kelas, Bu Nur pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, Bu Nur mengajar kelas 4 ya, dan materi yang diambil adalah, yang diterapkan adalah IPAS nggih. Ketika itu tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menganalisa ya, mengidentifikasi tentang kearifan lokal dan keberagaman budaya. Oke ya. Terus kemudian pada saat observasi tersebut saya sudah menemukan tentang aspek dan strategi pengembangan yang telah Bu Nur lakukan nggih. Jadi Bu Nur telah melakukan mindfulness dengan siswanya, terus di dalam kegiatan pembelajaran juga disisipi ice breaking, kemudian juga sudah ada tampaklah kompetensi sosial emosional yang ada pada pembelajaran kelas Bu Nur ya. Terus kemudian untuk kegiatannya itu Bu Nur itu menggunakan diferensiasi proses yang saya lihat ya. Terus kemudian untuk sarana atau medianya Bu Nur itu menggunakan teks bacaan dan video dari YouTube tentang kearifan lokal. Nah, untuk mindfulness-nya itu sudah berjalan dengan cukup baik ya Bu Nur ya. Terus untuk kegiatan ice breaking itu jadi membuat anak semakin termotivasi untuk belajar. Terus KSE yang tampak dalam kegiatan pembelajaran juga sudah tampak ya. Jadi ada kesadaran diri siswa, meskipun masih ada jadi kesadaran dirinya anak itu masih ada yang belum nampak ya, tapi sudah mulai bermunculan. Terus kemudian untuk berrelasi juga anak-anak sudah lama-lama sudah mulai mau untuk berdiskusi ya. Terus
juga secara bertanggung jawab sudah ada. Terus kemudian untuk teks bacaan dan videonya juga sudah digunakan dengan baik oleh para siswa. Terus kemudian untuk video kearifan lokal itu menjelaskan tentang konsep dasarnya daripada kearifan lokal tersebut. Terus kemudian untuk diferensiasi prosesnya itu siswa dalam kelompok kecil ya. Jadi mereka secara berkelompok itu melakukan TGT ya, benar ya. Tim turnamen dengan menggunakan papan benar salah. Plus ya. Oke ya. Terus untuk catatan tambahannya itu guru juga sudah memberikan umpan balik nggih. Sudah memberikan penguatan kepada siswa. Terus kesadaran diri siswa dalam berpartisipasi lama-kelamaan sudah cukup membaik. Kemudian kemampuan anak dalam berrelasi juga tampak baik. Itu adalah hasil observasi pada pembelajaran yang berlangsung tanggal berapa? 8 Maret. Oke, jadi tujuan kita hari ini melakukan percakapan adalah yang pertama itu kita melakukan percakapan tentang pasca observasi yang pembelajaran yang kemarin ya Bu Nur. Terus yang selanjutnya adalah tentang tujuan pembelajaran Bu Nur kemarin adalah menganalisa, mengidentifikasi kearifan lokal Indonesia. Oke, dari kegiatan pembelajaran yang telah Bu Nur lakukan, coba silakan Bu Nur sampaikan refleksi pembelajaran yang Bu Nur laksanakan pada hari Rabu tersebut. Langsung saja ya Bu Wijayanti. Ya. Jadi saya akan memberikan suatu refleksi mengenai dari awal ya. Awalnya saja apa? Ya, Sampai selesai. yang refleksi tentang yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan lagi. Oke. Jadi waktu mengucapkan salam itu sudah dilaksanakan anak-anak, kemudian mencet stiker perasaan juga anak-anak, alhamdulillah senang semuanya. Kemudian untuk memasuki awal pembelajaran itu ketika akan saya adakan mindfulness Ya. Itu masih ada siswa, nggak usah disebutin namanya ya, masih ada sekitar 2-3 siswa yang itu tidak fokus ketika disuruh memejamkan mata, dia tidak memejamkan mata. Jadi saat anak-anak sedang bersedih dan menangis dan dia sedang menenangkan hati mereka sambil menundukkan kepala dan tangannya seperti ini ya, merenungi merefleksi diri itu agar anak-anak tenang. Anak itu masih tidak fokus, jadi matanya ke sana, malah lihat temannya gitu. Jadi saya kepalanya, mohon maaf, saya kepalanya tak giniin biar menunduk ke meja itu. Kemudian saat anak saya suruh untuk asesmen awal, untuk pertanyaan rebutan itu saya menyuruh anak untuk tunjuk jari siapa yang bisa, tetapi anak masih malu-malu untuk tunjuk jari, sehingga saya menunjuk salah satu anak untuk menjawab seperti itu. Kemudian untuk diferensiasi proses ya alhamdulillah berjalan cukup baik. Mungkin bisa menggunakan strategi TGT yang mungkin lebih bervariasi. Jadi kemarin saya menggunakan TGT benar dan salah menggunakan kertas seperti itu saat kerja kelompok. Kemudian untuk KSE kesadaran diri cukup tampak ya menurut saya, meskipun hanya siswa yang sama saja saat saya menyuruh untuk maju gitu, hanya anak itu saja. Oke, jadi itu yang dapat Bu Nur dapatkan yang refleksi dari pembelajaran kemarin ya. Nah, sekarang kalau tentang mindfulness tadi masih ada anak yang belum bisa fokus. Kira-kira apa yang akan Bu Nur lakukan biar supaya anak tersebut itu bisa fokus mengikuti mindfulness yang Bu Nur sampaikan? Ya, mungkin kemarin saya terlalu tergesa-gesa, jadi mungkin ada anak yang kurang mendengarkan gitu ya. Nah, jadi besok saya insya Allah akan mencoba menenangkan anak dulu. Kalau anak belum tenang semuanya, belum mendengarkan semuanya, saya belum akan memulai mindfulness sehingga semuanya fokus ke saya dulu. Kemudian nanti kalau anak-anak sudah pada diam, baru saya akan memberikan peraturan dari awal sampai selesai mindfulnessnya itu.
Oke, jadi dengan harapan besok anak-anak bisa mengikuti mindfulness dengan baik ya Bu Nur ya. Iya. Nah, tentang tadi anak ternyata masih ada banyak ya mungkin ya data yang tadi Bu Nur sampaikan, Ya. bahwa hanya anak itu saja yang secara sadar diri mau maju ke depan atau misalnya menjawab pertanyaan. Nah, kira-kira tuh besok tuh Bu Nur akan bagaimana biar anak itu kesadaran dirinya itu tumbuh begitu Bu Nur? Jadi saya akan memberikan suatu kesepakatan dari awal. Nanti kalau misalnya anak-anak fokus dan aktif dalam pembelajaran, saya akan memberikan sesuatu hal yang menarik bagi mereka sehingga mereka akan lebih tertantang dan akan lebih aktif dalam pembelajaran. Oke, hal yang menarik itu bisa dijelaskan apa itu ya? Kemarin boleh nggak ya ini? Kemarin saya itu memberikan permen kepada anak-anak. Memberikan permen. Iya. Oke, jadi biar anak lebih gitu ya. Oke, jadi apa ya? Termotivasi ya. Oke. Terus kemudian terkait dengan strategi TGT yang Bu Nur jalankan kemarin kan dengan menggunakan papan benar salah dalam kelompok. Nah, itu dalam TGT tersebut tuh yang masih kurang atau yang masih perlu ditingkatkan lagi tuh yang apa ya Bu Nur ya? Jadi saat pembentukan kelompok itu anak saya kan ada 30 siswa. Ya. Jadi saya bagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Dan dalam satu kelompok itu saya berikan anak yang sedang, anak yang pintar, dan anak yang kurang terlalu pintar. Jadi di situ nanti ada tutor sebaya memang ya. Untuk 2 anak itu yang dalam satu kelompok pintar itu nanti dia biasanya memang memberitahu kepada anak dalam ini karena itu fokusnya diskusi dan kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu ada yang menjadi panutan. Nah, mungkin besok kalau agar semuanya itu bisa mengetahui benar dan salahnya, saya akan mencoba dihitung 1, 2, 3. Kalau dia terlambat dalam menaikkan benar dan salah itu akan saya kurangi lagi nilainya sama kayak kemarin. Ada kurangi lagi. Ya, kayak kemarin kalau misalnya berbicara benar gitu nanti akan saya kurangi nilai. Oke, terkait Tidak boleh ngasih tahu temennya. Oke, terima kasih. Terus terkait dengan kegiatan diskusi dalam kelompok kemarin itu apakah sudah tampak atau belum? Yang tentang kearifan lokal, menganalisa, mengidentifikasi, sudah tampak atau Ya, belum? jadi dari pengamatan saya kemarin itu karena memang anak-anak itu senang mengerjakan dan ada anak yang sangat menonjol di situ. Jadi kalau misalnya kertas diputar itu kayaknya nggak mau gitu, pengennya dikerjakan sama anak yang pintar itu gitu. Jadi saya bilang untuk diskusi kelompok itu harus kerja bersama. Jadi nggak boleh mengerjakan kok hanya 2 atau 3 anak. Nanti tolong kertasnya diputar. Bunung kan punya 5 soal, jadi 1 soal itu tolong dikerjakan 1 anak. Kalau sudah yuk nanti diputar nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Jadi adil kayak gitu. Nanti kalau sudah dikomunikasikan bersama-sama apa ada yang salah atau tidak. Terkait dengan KSE tadi untuk kemampuan berelasi ya, selain dengan tunjuk jari ataupun secara sadar diri anak menjawab, itu apakah dalam bentuk diskusi ya, dalam bentuk kelompok itu ya, itu bagaimana rencana Bu Nur kira-kira tuh akan rencananya tuh strategi apa biar anak itu mampu berelasi dengan temannya di depan kelas misalnya itu. Kira-kira rencana Bu Nur itu akan bagaimana tindakannya Bu Nur itu? Jadi anak-anak itu kan murid saya itu kan ada 30, yang laki-laki 21 dan yang perempuannya 9. Jadi saya akan selalu berusaha membuat perempuan itu dengan anak laki-laki tidak malu. Kalau dulu kan memang malu, jadi saya sering menyuruh anak laki-laki dan perempuan itu saling ngobrol. Jadi mereka tidak boleh terpisah hanya karena jenis kelamin. Jadi saya berharap semuanya itu saling bekerja sama. Muter untuk tempat duduknya harus muter setiap hari, dan anak perempuan harus selalu duduk sama laki-laki. Karena dulu waktu mereka itu di kelas saya pertama kali itu mereka itu pemalu dan canggung. Jika disuruh diskusi kelompok, hilang kok iki ngopo sih kok jejer gitu. Jadi sekarang mereka alhamdulillah karena saya sudah bilang kalau kalian itu teman nggak boleh saling membedakan.
antara perempuan dan laki-laki itu sama. Jadi kalian tuh nggak boleh membedakan pintar dan bodoh atau yang sedang atau laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ngobrol itu harus selalu apa ya, tidak boleh ngomongin kekurangan masing-masing. Harus yakin kalau semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi mereka nggak canggung lagi dalam bekerja kelompok dan maju ke depan. Ya saya berharap besok bisa berubah. Jadi ide Bu Nur, gagasan-gagasan Bu Nur itu sudah ada yang sudah dilaksanakan, ada yang masih rencana ya Bu Nur. Itu idenya itu sudah bagus sekali ya. Nah, selain hal yang tadi Bu Nur sampaikan itu, untuk dapat menimbulkan KSE si siswa itu mereka mampu berelasi, terus dengan kesadaran diri, terus secara bertanggung jawab itu dalam wadah kelompok ya, itu kira-kira apa yang akan Bu Nur, strategi apa yang akan Bu Nur lakukan ya? Ya, jadi saat anak-anak saya bentuk kelompok masing-masing, nanti mereka akan saya tunjuk untuk mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas dengan misalnya satu kelompok ada 5 anak, jadi 5 anak itu mempresentasikan semua dan nanti membawa kursi masing-masing dan mereka duduk di depan dan mereka memberikan materi dan memberikan jawaban mereka. Kemudian untuk kelompok yang lain yang ada di belakang untuk menjawab dan merespon hasil presentasi anak itu. Jadi itu luar biasa ya Bu Nur ya. Jadi dengan kesempatan siswa untuk mempresentasikan hasil analisanya, itu nanti anak bisa melakukan relasi ya dengan teman-teman yang lainnya, tidak hanya dalam kelompoknya tapi dalam lingkup yang lebih luas dalam kelas. Itu bagus sekali Bu Nur ya. Terus kemudian kapan ya kira-kira rencana aksi Bu Nur itu akan dilakukan? Tadi rangkaian ide-ide yang Bu Nur sampaikan itu untuk kaitannya dengan refleksi pembelajaran yang Bu Nur lakukan ya, itu kapan akan Bu Nur lakukan rencana aksinya? Insya Allah ya minggu depan waktu ada pembelajaran IPAS itu dulu mungkin ya sebagai contoh, nanti akan berlanjut di mata yang lain. Di minggu depan ya, jadi Bu Nur akan melaksanakan rencana aksinya. Untuk komitmen Bu Nur itu tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan. Komitmen Bu Nur kan Bu ya? Untuk komitmen Bu Nur itu tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan itu bagaimana ya komitmennya? Jadi sebelum saya akan memberikan suatu perbaikan pembelajaran besok, saya akan sudah bilang sama anak-anak, besok kita akan ada perbaikan dari pembelajaran kemarin. Jadi saya sudah bilang kepada anak-anak dan alhamdulillah anak-anak merasa senang atas pembelajaran baru ini untuk yang berdefiniensi ini ya. Mereka sangat menanti-nantikan pembelajaran ini kemudian. Alhamdulillah ya. Terus kemudian secara keseluruhan komitmen setelah kita melaksanakan percakapan hari ini itu apa yang akan Bu Nur lakukan? Jadi saya akan merancang RPP KSE ya, kesadaran diri anak dan pembelajaran berdifferensiasi dengan menggunakan metode atau strategi yang berbeda dan lebih bervariasi tentunya yang sesuai dari topik yang sudah saya bawakan kemarin. Terus kemudian saya akan merancang asesmen awal karena untuk yang kemarin itu kurang mengena ya, jadi tidak semua anak kok langsung saya bu gitu, enggak. Kemudian menerapkan mindfulness secara rutin. Jadi tadi saya sudah sepakat sama anak, besok gimana kalau kita mindfulness lagi? Mau bu, senang banget gitu. Saya suka bu kalau setiap hari kayak gitu. Iya, tapi kan gunungnya laptopnya kadang lagi error ya. Suaranya ya. Nggak apa-apa ya, walaupun laptopnya error tapi orangnya bisa maafkan Bu Dewi. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman ya, misalnya bisa saya atau Bu Lista, nanti bisa kita berkolaborasi untuk dapat melaksanakan mindfulness di kelasnya Bu Nur bisa. Terus untuk waktu pelaksanaan RPL tadi Bu Nur menyampaikan bahwa akan dilaksanakan minggu depan.
Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari percakapan antara saya, Bu Wija dengan Ibu Dewi adalah untuk rencana tindak lanjut yang kemudian hari yang pertama, saya akan merancang RPP KSE, kesadaran diri dan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode atau strategi yang bervariasi yang sesuai topik mengenai keberagaman budaya dan kearifan lokal. Kemudian yang kedua, saya akan merencanakan asesmen awal karena kemarin untuk asesmen awalnya itu belum terlalu bagus ya untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga, saya akan menerapkan mindfulness secara rutin setiap pagi hari agar anak-anak lebih senang dan lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah saya akan melaksanakan tindak lanjut hari Senin tanggal 13 Maret 2023 untuk perbaikan pada hari kemarin, hari Rabu tanggal 8 Maret 2023. Terima kasih. Oke, jadi berdasarkan percakapan kita tadi ya Bu Nur ya, Bu Nur akan melaksanakan RTL, rencana tindak lanjutnya. Itu yang pertama tadi, merancang RPP KSE ya, yang berdiferensiasi dengan metode strategi yang bervariasi sesuai dengan yang Bu Nur sampaikan tadi, Oke, kemudian Bu Nur juga akan merancang asesmen awal sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian akan menerapkan mindfulness secara rutin jadi agar siswa bisa lebih fokus ya. Oke, kemudian untuk waktu pelaksanaan RTL-nya tadi Bu Nur menyampaikan bahwa akan dilaksanakan pada kesempatan minggu depan. Oke, itu adalah kesimpulan percakapan kita hari ini ya Bu Nur ya. Oke, apakah ada yang ingin Bu Nur sampaikan? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi dan kepada rekan saya Mbak Wijayanti atas apa yang telah disampaikan dan kepada saya sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya sangat merasa senang dan saya sudah mendapatkan ilmu yang baru dan semoga saya bisa menuangkan ini semua kepada anak-anak dan pembelajaran akan berjalan lebih baik lagi ke depannya, dan pokoknya semoga semuanya lancar untuk kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Nur atas waktunya. Semoga besok RTL-nya dapat berjalan dengan baik, Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu Wija.